Presiden Republik Indonesia kelima itu meremehkan sumbangsi generasi milenial terhadap bangsa dan negara. Menanggapi itu, juru bicara TPM Ganjar Mahfud, Manik Marganam Hendra, mengatakan bahwa penyampaian Megawati merupakan hal lumrah sebagai orang yang lebih tua. Pasalnya, kekhawatiran akan masa depan anak muda juga dialami oleh banyak ibu-ibu. Menurutnya, video lawas tahun 2020 kembali dimunculkan untuk menurunkan elektabilitas paslon 3. Meski begitu, dirinya mengajak generasi muda untuk melihat hal itu sebagai sebuah motivasi untuk lebih banyak menunjukkan kekuatan anak muda. Punya kejelasan. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsinya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral? Apa sumbangsi kalian pada bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Nanti saya dibully. Saya nggak peduli. Hanya demo aja, ngerusak. Kalau ada orang bilang ada bu, mana dia? Sini, sini kasih tahu sama saya. Saya jelek-jelek gini manusia unik loh di Republik ini. Ya saya bilang begitu. Kenapa? Bukan menyombongkan diri, tidak. Orang tua saya dua-dua pahlawan. Mau diapain? Mau diomongi PKI, mau apa terus sebodoh. Untuk menjadi pahlawan nasional tidak gampang. Bung Karno dibilang proklamator. Saya anggota DPR 3 kali. Anggota DPR saya waktu zaman Pak Harto itu di Litsus. Bu Mega pada saat itu bertanya lagi tentang masalah milenial, di mana poinnya segala macam. Ya bisa jadi adalah gap sebenarnya yang terjadi di semua orang-orang tua gitu ya. Kita menyebutnya sebagai ageism gitu. Tapi bukan berarti saya melihat ini sebagai suatu hal yang ibaratnya adalah menjelek-jelekan, karena balik lagi ini kemudian dimunculkan ulang. Ada tendensinya yang menurut saya memang sengaja diciptakan dalam proses politik gitu. Tapi melihat ini ya, mari kita melihatnya sebagai sebuah upaya daya ungkit untuk menunjukkan bahwa sebagai orang-orang muda ya kita bisa melakukan banyak hal gitu. Ya, apapun itu yang bentuknya, entah itu yang demonstrasi, entah itu yang kritik, entah itu yang jadi influencer dan lain-lain, semuanya sudah ditunjukkan gitu. Pertanyaan kedua tentang jawaban dari Pak Ganjar ya. Menurut saya masalah influencer ini bagi saya ya, Pak Ganjar justru mengangkat elephant in the room. Suatu hal yang kita lihat sangat besar di suatu ruangan, tapi kita tidak pernah berani bilang itu. Karena influencer sudah begitu banyak dan sudah begitu besar. Apa? Yaitu adalah kejelasan terkait dengan jaminan. Orang-orang yang biasanya bekerja, karyawan, mereka punya jaminan. Jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan lain-lain gitu. Tapi bagaimana dengan influencer? Bagaimana kita kemudian meraise isu ini jadi suatu hal yang harus sama-sama kita bicarakan gitu. Makanya ada upaya optimalisasi ekonomi digital di dalam yang sering kali disampaikan oleh Pak Ganjar gitu ya. Kita mengangkat ekonomi digital, bagaimana ekonomi digital ini bisa dioptimalisasi, termasuk diantaranya juga pastinya adalah peran-peran teman-teman influencer. Bukan kemudian bilang yang tidak jelas ya. Saya rasa itu memang cara Pak Ganjar untuk kemudian berkomunikasi, memahami bahwa ada banyak orang-orang yang ingin bertanya bagaimana menjadi influencer segala macam gitu ya, tapi kemudian meraih sebuah isu yang jarang sekali kita sampaikan gitu. Nah ini yang menurut saya memang isu yang harus diangkat dan harus dibicarakan. Bagaimana akhirnya kita bisa memfasilitasi permasalahan ekonomi digital hingga akhirnya bisa lebih serius gitu. Semua orang kerja dalam konteks kejelasan. KPU Maluku Tengah mulai pelipatan surat suara pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah mulai melakukan pelipatan surat suara. Pelipatan surat suara terpusat di Gedung Olahraga Lapangan Nusantara Kota Masohi, Sabtu 6 Januari 2024. Surat suara yang dilipat antara lain surat DPD RI, surat suara Pilpres, DPR RI, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten. KPU Maluku Tengah, Abdul Samad Ningkeula,
mengatakan total surat suara yang akan dilipat sebanyak 523.864 lembar surat suara. Ratusan ribu surat suara tersebut terdiri dari 207.264 surat suara DPR RI, DPRD Provinsi Dapil 3 Maluku Tengah, dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sementara 315.500 lembar jenis surat suara lainnya terdiri dari surat suara DPD RI dan Pilpres, ditambah 1.000 lembar surat suara cadangan Pilpres. Menurutnya, untuk surat suara DPRD Kabupaten Maluku Tengah ditaruh paling akhir, sebab jenis surat suara ini merupakan surat suara paling banyak. Dalam proses pelipatan surat suara pemilu kali ini, KPU melibatkan sedikitnya 300 orang dari warga Maluku Tengah, dan pelipatan ini akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Minta dia tadi lupa lagi kotak suara itu. Terus kita beralih ke berita selanjutnya. Harga sayur kol di Kota Tual melambung tinggi, per kilogram tembus Rp50.000. Pekan pertama di tahun 2024, harga sayur kol di Kota Tual melambung tinggi mencapai Rp50.000 per kilogram. Padahal sebelumnya masih dijual Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Tual, Ernest, mengatakan kenaikan sayur sudah terjadi 1 pekan terakhir. Dijelaskannya kenaikan harga dipicu ke pasokan stok yang berkurang dari agen, imbas keterlambatan jadwal kapal Pelni, yakni kapal KM Ngapulu dan Tidar yang masuk di Pelabuhan Yosudarso. Ia menyebutkan beruntung tadi ada sedikit pasokan dari kapal Sabuk yang sandar di pelabuhan, sedikit membantu pedagang. Agar lonjakan harga tidak sampai memberatkan konsumen. Sementara untuk harga bawang merah masih stabil di angka Rp45.000, sedangkan bawang putih Rp40.000, cabai Rp220.000 per kilogram, buncis Rp35.000 per kilogram. Dirinya mengakui kebanyakan sayur yang melonjak harganya diambil rata-rata dari Makassar dan Kota Ambon. Tribunnews, kasus TPPO di tempat karaoke New Platinum Dobo naik tahap penyidikan. Reserse Kriminal Polres Kepulauan Aru resmi meningkatkan penanganan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di karaoke New Platinum Kota Dobo dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Naiknya tahap perkara tersebut disampaikan Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Dwi Bakhtiar Rifai, pada Sabtu 6 Januari 2024. Dwi mengatakan peningkatan status ini setelah Polres Kepulauan Aru menggelar gelar perkara pada Kamis 4 Januari 2024 lalu. Hasilnya kasus dugaan perdagangan orang di tempat karaoke New Platinum ini dinilai telah memenuhi kualifikasi 3 elemen utama dalam tindak pidana perdagangan orang.
yakni unsur perekrutan, pengiriman, penerimaan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, dan memberikan pembayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang dilakukan di dalam negara untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Indonesia. Akan menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diantaranya 9 orang Ladies Club atau LC, serta pemilik atau pengelola karaoke New Platinum berinisial EG dan LD yang merupakan pasangan suami istri. Sebelumnya, kasus dugaan TPPO ini dilaporkan oleh korban SM alias Mami Claudia pada Desember 2023 lalu. Di hari yang sama, penyidik kemudian mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Melalui Kasat Reskrim yang disampaikan kepada saya selaku Kasubdit Penmas Humas bahwa benar saat ini Polres Kepulauan Aru telah menerima laporan pengaduan dari 10 korban TPPO tersebut, di mana untuk prosesnya saat ini pihak penyidik Polres Kepulauan Aru masih dalam tahap proses penyelidikan dan pendalaman serta pemberian saksi-saksi. Perlu diketahui bahwa kasus TPPO tersebut bukan hanya baru pertama kali terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru. Sebelumnya juga pernah atau ada kasus yang sama dan sudah ditangani dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Dobo. Terima kasih. Tribunas masih seputar kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang di karaoke New Platinum Dobo. Kapolres menyampaikan modus operandi kasus tersebut awalnya dijanjikan kerja lalu dijerat utang. Kapolres Kepulauan Aru AKBP Dwi Bahtiar Rifai membeberkan modus operandi dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di karaoke New Platinum Dobo. Kapolres mengatakan awalnya pada perekrutan pekerjaan di karaoke New Platinum, di mana pada Maret 2022 korban alias Mami Claudia yang sementara berada di Bitung, Wangurer Timur dihubungi oleh LD untuk ditawari pekerjaan sebagai LC karaoke miliknya yang ada di Dobo. LD menawarkan korban untuk mengambil cash sebesar 8 juta rupiah. Korban juga diiming-imingi nanti akan mendapatkan banyak uang hingga puluhan juta bila bekerja di Dobo. LD juga memastikan tiket perjalanan ditanggung oleh bos dengan kontrak paling lama 3 bulan. Lanjutnya, korban dan 2 temannya berangkat dari Bitung pada 7 April 2022 menuju Dobo dengan transit di Makassar dan Kota Ambon. Setibanya di Dobo, korban bersama ET dan PBD dijemput di bandara menggunakan angkot oleh saudara EG dan LD. Dwi menambahkan modus operandi kedua yakni penjeratan utang dengan total sebesar 29 juta rupiah. Dengan rincian tiket keberangkatan Bitung Makassar Dobo sebesar 12 juta rupiah, cashbon sebesar 8 juta rupiah, cashbon beli emas sebesar 9 juta rupiah, cashbon 1 juta rupiah, uang cash akibat ladies tidak datang seharga sebesar 8,2 juta rupiah. Serta seragam wajib karaoke Rp750.000, seragam wajib karaoke warna pink Rp750.000, seragam wajib karaoke warna hijau Rp750.000, seragam wajib karaoke celana panjang Rp750.000. Modus operandi ketiga adalah eksploitasi, di mana gaji per bulan tidak ada, tergantung pada uang bookingan sebesar Rp350.000 per 5 jam. Namun LC hanya dibayarkan Rp175.000. Kemudian fee dari minuman bir Rp10.000 per botol dan beberapa minuman lainnya. Mirisnya, kata Kapolres, para LC hanya makan 1 kali dalam sehari. Dan khususnya hari Minggu mereka tidak diberi makan. Kapolres juga membeberkan alasan para LC tersebut
lari dari karaoke karena merasa tertekan dan sudah tidak tahan lagi. Apalagi sebenarnya utang-utang tersebut sudah lunas, namun masih ada terus utang yang harus dibayarkan LC. Berdasarkan hasil penyelidikan awal yang dilakukan, patut diduga merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau ayat 2 junto pasal 10 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 6 Januari 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.